Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, jumpa lagi bersama Ibu Neni Mutia untuk belajar IPA. Oke, apa kabar kalian hari semuanya? Semoga selalu sehat-sehat ya. Sudah siap belajar IPA hari ini? Nah, Ibu harapkan kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang cahaya dan pembentukan bayangan, cermin datar, dan lengkung, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas atau sudah kita pelajari bersama-sama tentang sifat-sifat cahaya. Kemudian kalian juga sudah mengetahui bagaimana sifat-sifat cahaya tersebut dan bagaimana fenomena-fenomena alam yang terjadi itu dikaitkan dengan peristiwa pada sifat-sifat cahaya. Baik, Ibu akan menyampaikan di sini adalah hukum pemantulan cahaya, di mana sinar datang, sinar pantul dengan garis normal terletak dalam satu bidang datar yang mana ketiganya berada dalam satu titik potong bidang pantulnya. Kemudian yang kedua adalah sudut pantul cahaya nilainya sama besar dengan sudut datangnya cahaya. Nah, ini kita dapat jelaskan. Nah, seperti ini gambarnya. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal itu berada pada bidang datar, di mana bidang datar ini berada pada satu titik potong pada bidang pantulnya. Berikutnya, nah sinar pantul tadi ya sudah, kita ulang lagi yang sebelumnya. Nah, ini sudut pantul cahaya nilainya sama besar dengan sudut datangnya cahaya ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, bahwa dari ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa benar sinar datang itu besarnya sama dengan sinar pantul. Akan tetapi bagian bidang pantul dalam ilustrasi di sini adalah bidang pantul yang ideal, di mana pantulannya berada pada permukaan ya, permukaan yang rata atau permukaan pada dasar bidang pantul. Baik, berikutnya. Nah, kalian harus mengetahui ya, macam-macam pemantulan cahaya yang ada di alam. Yang pertama adalah pemantulan teratur. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pemantulan teratur? Kalian bisa melihat di sini ini ada bidang pantulnya. Sinar datang nanti akan dipantulkan. Karena di sini bidang pantulnya itu adalah bidang yang rata, maka garis sinar datang dengan sinar pantul itu garisnya itu sangat beraturan, ya, sangat beraturan, di mana berkas cahaya yang mengenai bidang yang teratur, nah itu akan dipantulkan melalui suatu garis yang teratur. Nah, bagaimana dengan pemantulan baur? Nah, kalau kita perhatikan gambarnya, pemantulan baur ini berbeda ya, jadi sedikit acak-acakan. Kenapa? Karena kita lihat bidang pantulannya itu adalah bidang yang tidak rata. Jadi meskipun mengenai bidang pantul yang tidak beraturan, maka tetap berkas cahaya yang dipantulkannya itu akan tidak beraturan, tetapi konsep dari pemantulannya tetap sama, di mana sinar datang akan sama dengan sinar pantul. Hanya yang berbeda adalah bidang pantulnya, ya. Kemudian berikutnya, nah bagaimana sih pembentukan bayangan pada cermin?
Nah, pembentukan bayangan pada cermin kita bedakan menjadi 3, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, bagaimana sifat-sifat bayangannya? Nah, cermin datar, sifat bayangannya adalah maya atau semu, tegak, dan juga sama besar. Contohnya pada saat kamu sedang bercermin. Pada saat kamu bercermin, kamu akan lihat bayangan kamu itu akan sama dengan yang diri kamu gitu ya. Tidak berbeda sedikit pun gitu ya. Kenapa? Karena pantulannya itu adalah tegak dan juga sama besar. Kemudian yang kedua adalah cermin cekung. Nah, bagaimana sifat bayangannya? Sifat bayangannya berbeda dengan cermin datar. Nyata itu berarti dia adanya dapat ditangkap oleh layar, ya. Kemudian terbalik, ya, dan juga diperkecil. Sedangkan cermin cembung, sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Nah, bagaimana hal ini dapat dijelaskan? Kalian bisa lihat di sini. Pada cermin datar, ini contohnya seseorang sedang bercermin, ya, maka bayangannya itu adalah akan sama. Dan apabila ada 2 buah cermin datar yang membentuk suatu sudut, maka banyaknya bayangan yang dihasilkan itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus. Rumusnya adalah N itu adalah jumlah bayangan sama dengan 360 derajat dibagi dengan alfa. Alfa adalah sudut antara kedua cermin datar dan dikurangi 1, sehingga kalian bisa menghitungnya nanti ya. Jadi berapa bayangan jika kalian menggabungkan beberapa buah cermin datar sehingga akan membentuk suatu sudut tertentu. Berikutnya adalah cermin cekung. Bagaimana sifat-sifat cermin cekung? Kalian bisa lihat di sini gambarnya ya, bahwa cermin cekung atau contohnya apa ya? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari misalnya bagian dalam dari sendok. Jadi cermin cekung itu adalah cermin yang bidang pantulnya itu melengkung ke bagian dalam. Misalnya bagian dalam daripada sendok. Nah, pada percobaan sebelumnya kalian menggunakan sendok itu berfungsi sebagai cermin cekung. Nah, bagaimana sifat bayangannya terbentuk oleh cermin cekung, di mana sinar-sinar sejajar, di sini ada sinar sejajar nih, ya. Itu nanti sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui suatu titik fokus. Di sini ada titik fokus, ya, dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian, nah, apa saja sih bagian-bagiannya gitu ya? Bagian daripada cermin cekung itu terdiri dari ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Jadi tadi ruang 1, 2, 3, dan 4 merupakan ruang benda dan ruang bayangan. Kemudian ada O, di sini O menunjukkan titik pusat cermin. Kemudian F itu adalah titik fokus. Kemudian M itu adalah titik pusat kelengkungan cermin. Kemudian R itu adalah jari-jari cermin dan SU adalah sumbu utamanya, ya. Dimana di sini F atau jarak fokus pada cermin itu sama dengan setengah kali jari-jari cermin. Ini kan F, ya. Itu sama dengan setengah daripada jari-jari cermin. Berikutnya, bagaimana kita melukis bayangan pada cermin? Nah, cara melukis bayangan pada cermin, kita menggunakan sinar-sinar istimewa, ya. Sinar-sinar istimewanya apa saja? Ada beberapa sinar-sinar istimewa pada cermin. Kita lihat. Tadi terlewat ya. Nah, oh iya ya. Ada yang terlewat nih. Ada sinar-sinar utama atau sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Itu ada 3. Yang pertama, sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama itu akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju ke pusat kelengkungan, maka akan dipantulkan seolah-olah kembali ke bidang lengkung. Kemudian yang sinar istimewa yang ketiga